Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, mengambil jurusan akuntansi dari kelas A1 NPM 2151020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Nah, sebelum saya memulai, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, yuk saksikan video saya. Cekidot. Persamaan akuntansi adalah perhitungan yang nantinya akan memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adanya keseimbangan balance antara sisi pemasukan dan sisi pengeluaran. Dan nantinya persamaan akuntansi dasar tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan mengelola keuangan perusahaan. Nah, yang kedua, manfaat persamaan dasar akuntansi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari tabel persamaan akuntansi yaitu 1. Jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. 2. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun yang keluar. Adapun persamaan akuntansi yaitu harta aktiva sama dengan hutang tambah modal pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi transaksi yang tidak transparan atau yang tidak terlaporkan nantinya, juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi. Nah, yang ketiga, apa sih manfaat jurnal umum itu? Pertama, jurnal umum merupakan alat peralatan yang dapat menggambarkan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi. 2. Jurnal umum juga merupakan alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis atau menurut urutan waktu terjadinya transaksi. 3. Bentuk jurnal. Yang pertama, kolom 1 untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom 2 untuk mencatat nama akun yang didebit dan nama akun dikredit. Kolom 3 untuk mencatat nomor akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Kolom 4 untuk mencatat jumlah uang yang harus didebitkan. Kolom 5 untuk mencatat jumlah uang yang harus dikreditkan. Dan adapun pengertian dari jurnal umum yaitu sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode. Nah, yang keempat, apa sih pengertian buku besar? Pengertian buku besar merupakan rekening-rekening neraca dan laba rugi yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, bagaimana sih bentuk buku besar itu? Berdasarkan bentuknya, buku besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, buku besar bentuk teks sederhana, bentuk skentro, bentuk stafflight. Dan pemilihan bentuk buku besar digunakan tergantung kebutuhan perusahaan yang diukur dari jumlah transaksi ataupun jumlah akun yang akan digunakan dengan mau makan faktor kecepatan dan keakuratan dalam posting buku besar. Pertama, buku besar T. Buku besar T yaitu yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti T besar dan sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. 2. Bentuk kontrol. Buku besar kontrol yaitu biasa disebut bentuk 2 kolom kontrol yang artinya di sebelah menyebelah atau dibagi 2, di sebelah debit dan di sebelah kredit. 3. Bentuk stafflight. Bentuk stafflight yang satu ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang banyak. Nah, yang kelima, neraca saldo. Apa sih pengertian neraca saldo itu? Neraca saldo atau dikenal dengan trial balance memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh nama akun beserta saldo total dari setiap yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo mempersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Adapun tujuan pembuatan neraca saldo
pertama, menguji keseimbangan debit dan kredit dalam buku besar. Yang kedua, mempermudahkan penyusunan laporan keuangan. Pengertian aset. Aset adalah kekayaan yang berupa uang atau benda yang bisa dinilai dengan uang. Aset terbagi menjadi 3. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Adapun akun-akun pasifah yang lancar yaitu kas, piutang, beban bayar di muka, dan pelengkapan. 2. Aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk dimiliki produksi atau penyediaan jasa atau barang untuk direntalkan pada pihak lain dan pihak diharapkan untuk selama 1 periode. 3. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah non-moneter yang dapat dinotifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Adapun akun-akun aktiva tetap yaitu kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan. 3. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah non-moneter yang dapat dinotifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Adapun contoh aset aktiva yang tidak berwujud yaitu hak cipta, hak paten, merek, dan lain-lain. Nah, mungkin sampai di sini saja video tentang pembahasan akuntansi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih banyak yang sudah nonton video aku dan jangan lupa di like, comment, and subscribe.